Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau mengirimkan putramu Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang menguasai akan sejarah. Engkau Tuhan yang memiliki segala kuasa dan otoritas. Engkau yang di tempat maha tinggi. Rencanamu tidak dapat digagalkan oleh kekuatan apapun. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau, Allah yang benar, Tuhan yang satu-satunya, yang menjadi penguasa atas alam semesta ini. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kepada kami hikmat pengertian, Engkau berikan kepada kami pengetahuan, pengenalan akan Engkau, supaya sungguh-sungguh hidup kami senantiasa takut akan Engkau, dan Engkau Tuhan yang di tempat maha tinggi. Itu saja yang kami banggakan. Kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara. Kita akan lihat penguasa, sejarah, dan otoritas. Kita tahu semua yang terjadi di bumi, dan saat-saat sekarang ini penguasanya adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang datang untuk mengembalikan semua yang sudah dicuri oleh kuasa gelap. Kita lihat Mazmur 8 ayat 5 sampai 7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi Tuhan mengingat kita, manusia. Tuhan mengingat kita, sungguh-sungguh Tuhan mengindahkan kita. Terus, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi manusia telah dimahkotai oleh Allah dengan kemuliaan dan hormat. Terus, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kita tahu kepada Tuhan Yesus segala sesuatunya telah diletakkan di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan kita sebagai tubuh Kristus, kita menerima apa yang Tuhan Yesus sudah menangkan dan yang sudah Tuhan Yesus taklukkan. Kita sungguh amat bersyukur karena rencana Tuhan tidak pernah bisa digagalkan oleh kekuatan kuasa kegelapan. Kita lihat di dalam asal mula manusia, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuh lihat, Tuhan memberikan kita kuasa atas ciptaannya ya. Terus 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28. Allah memberkati mereka. Allah memberkati akan manusia itu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kita lihat Allah itu memberikan wewenang pada manusia untuk manusia itu menguasai semua karya tangannya. Dengan perkataan lain, manusia pertama Adam itu diberi otoritas yang tertinggi di bumi. Dikasih otoritas yang tertinggi di bumi ya. Jadi kalau kita lihat lagi di Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Kejadian 2 ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Manusia itu untuk melihat ya apa yang Tuhan bentuk dari tanah. Terus semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana manusia itu menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Jadi Tuhan itu memberikan kuasa kepada Abraham. Nah, kemudian
otoritas yang Tuhan berikan pada Abraham itu, Abraham mulai katakan dia mulai praktek gitu ya. Terus dia memberi nama kepada semua ciptaan. Kan Tuhan membentuk segala binatang hutan dan segala burung di udara, dan kemudian Tuhan masih tahu kepada melihatkannya kepada Adam. Terus bagaimana Adam itu menamainya. Jadi Abraham itu ngasih nama kepada binatang-binatang itu, kepada makhluk-makhluk hidup itu, dan dia bukan seolah-olah, jadi dia lagi mempraktekkan otoritas yang Tuhan berikan kepada Adam ya. Nah, setelah itu Adam merasa, kan dia kan sendiri di Firdaus itu, dia sendiri, dia merasa kok saya sendiri, mungkin dia kesepian, lalu si Adam itu membutuhkan benar-benar seorang penolong, dan Allah itu memberikan istri bagi Adam sewaktu dia tidur. Saudara tahu semua kan ceritanya ya. Nah, kemudian Adam setelah diberi istri, dia memiliki hubungan dengan istrinya itu ya, hubungan yang begitu dekat satu sama lain, dan juga dia punya hubungan dengan Allah mereka, dengan Allahnya ya. Terus kita lihat di dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 14 ya. Kita tahu di sini dikatakan, ini Yesaya 14 ayat 13-14 ini, Yesaya 14 ayat 13 dan 14 ini, kita tahu di bumi sudah ada malaikat jatuh. Jadi sebelum manusia itu diciptakan itu ada malaikat jatuh ya. Itu kan kita baca dulu. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ini malaikat ya, malaikat jatuh, Lucifer ya. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Semuanya menyatakan saya pengen naik, saya pengen naik, saya pengen naik ya. Terus kita lihat 14-nya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kalau kita lihat akan hal ini, kita tahu mereka, jadi ada panglima tertinggi itu namanya Archangel ya. Archangel itu malaikat pemimpin tingkat tinggi. Itu ada Gabriel, Mikael, ada Lucifer. Nah, Lucifer itu mempunyai keinginan untuk dia naik, padahal dia udah dapat tingkat yang paling tinggi ya. Nah, dia kepengen lihat, wah, semua dia udah punya, cuma satu yang dia nggak punya, yaitu sama seperti Allah, pengen sama seperti Allah. Mulailah dia kan, jadi Lucifer ini kan merupakan salah satu dari 3 archangel. Jadi si Lucifer ini punya kesombongan, dia pengen menyamai yang maha tinggi. Tapi ternyata Lucifer, kesombongannya itu membawa dia jatuh ya. Lucifer kan naik menyamai, hendak menyamai yang maha tinggi, tapi dia jatuh. Kita tahu Lucifer ketika jatuh itu dikatakan seperti kilat jatuh ke bumi ya. Kita lihat ya, Lucifer atau Archangel ini ya memiliki otoritas atas sepertiga malaikat yang di surga. Ketika dia jatuh, dia membawa sepertiga dari pasukan yang di surga itu, malaikat-malaikat yang lain yang timnya dia gitu ya. Jadi dia itu jatuh, malah dia diturunkan ke bumi ya, seperti kilat yang turun dari langit. Nah, malaikat jatuh ini kan otomatis kekurangan otoritasnya. Punya otoritas, tapi ketika jatuh dia kehilangan otoritasnya. Nah, dia kepengen, dia tahu Adam itu punya otoritas. Nah, dia kepengen Adam itu tidak punya otoritas, dia cemburu gitu ya. Dan dia itu memperdaya akan Adam. Tapi rencana Tuhan itu luar biasa ya. Nanti kalau kita lihat lagi
Nah, Adam ini dia kepengen memperdaya supaya Adam istilahnya menyerahkan sendiri hak kesulungannya. Demi apa? Demi satu buah. Kan diperdaya. Waktu di Taman Firdaus itu Adam Hawa ya berdua itu mereka mungkin jalan-jalan lalu lihat pohon yang dilarang oleh Allah. Nah, dia memperdaya, menipu ya, istilahnya memperdaya, menipu ya, membujuk Hawa untuk memakan buah itu. Dia bilang semua buah yang ada di sini boleh dimakan kan? Nah, kamu juga boleh makan buah itu. Enggak, kata si Hawa, nanti saya tidak boleh karena mati. Tidak mati, kata dia. Nanti kamu malah bisa melihat gitu ya, dikatakan seperti itu. Dan Hawa diperdaya ya, namanya juga saya ngaku perempuan lihat lalu pegang-pegang, menarik dan sungguh menikmati gitu tuh ya, kepengen. Akhirnya dia makan dan sama suaminya kan deket sama dia kan, jadi suaminya juga ikut makan dan mulailah manusia itu yang tadinya berpakaian kemuliaan, walaupun telanjang dia tidak menyadari ketelanjangannya. Setelah jatuh dalam dosa dia sadar, waduh saya telanjang. Lalu Allah ngomongnya, kita ingat ya, Adam menyerahkan hak kesulungannya demi satu buah. Esau juga menyerahkan hak kesulungannya hanya untuk semangkok bubur kacang merah ya. Kita harus memikirkan akan hal itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi hak dan otoritas oleh Tuhan. Nah, diberi hak dan otoritas untuk Tuhan jaga. Jangan sampai hanya sesuatu yang tidak punya nilai kekal kita kehilangan kuasa dan otoritas. Sebab kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan pada manusia itu untuk menguasai semua karya tangan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan dikatakan kita menduduki gunung-gunung. Kita menduduki apa yang Tuhan katakan pemerintahan. Tapi kalau kita kehilangan akan hak yang Tuhan berikan, yang bernilai kekal, yang belum kita ngerti gitu ya, tapi nilainya kekal, kita tidak mempercayai nilai kekal itu, kita memberontak terhadap Tuhan, maka kita kehilangan. Kita nggak punya kuasa dan otoritas. Saudara lihat, kalau kita lihat seperti halnya Lucifer, saya pengen ini, saya mau naik. Bagaimana dunia sekarang ini? Saudara lihat, semua teknologi tinggi ingin menyamai yang maha tinggi. Kita lihat ini belum kesudahannya ya, kita tanda-tanda akhir zaman itu sudah banyak dinyatakannya. Nah, Adam dan Hawa itu bersama-sama melanggar perintah Tuhan dan makan buah itu. Jadi makan buah apa yang dilarang oleh Tuhan, kemudian dia itu kan berarti tidak menghormati akan Tuhan, maka dia kehilangan mahkotanya, mahkota kemuliaannya. Jadi dia menyadari otoritasnya setelah hilang, dia sadar bahwa dia telanjang. Nah, berarti waktu Adam itu jatuh, haknya itu diambil oleh si iblis. Nah, maka jadilah si iblis itu penguasa atau ilah-ilah dunia. Jadi mestinya ini Adam yang punya, diperdaya oleh si iblis, dan Adam menyerahkan iblis, jadilah si iblis itu penguasa dunia ini. Ilah dunia ini ya, dikuasai oleh si iblis ya. Nah, kita lihat lagi di mana dikatakan bahwa Adam itu tidak berkuasa, setelah hilang tidak berkuasa dan tidak memerintah lagi atas seluruh bumi yang Tuhan sudah serahkan kepada Adam. Terus bahkan mereka diusir dari Firdaus, dia turun ke bumi ya, diusir dari Firdaus ya. Tapi kita punya Allah yang memiliki rencana yang luar biasa ya, di mana dikatakan Allah itu adalah penguasa segala sesuatu. Allah itu
penguasa dari sejarah. Kalau sejarah, sesuatu yang disebut sejarah itu masa lalu. Apa yang masa lalu pernah hilang, Tuhan sanggup kembalikan. Apa yang hilang akan dikembalikan lagi Tuhan. Begitu juga kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada manusia, tapi karena jatuh terus diambil oleh si jahat. Tapi Tuhan Yesus datang memberikan, Tuhan Yesus kan ngomong, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan Yesus mau memberikan kepada setiap anak-anaknya yang percaya. Nah, tinggal kita masih mau menerima atau menyadari bahwa kuasa dan otoritas yang luar biasa itu Tuhan Yesus sanggup kembalikan kepada kita ya. Nah, kemudian Allah itu rencananya itu panjang ya. Kita lihat di Kejadian 3 ayat 8 sampai 10 dulu. Allah itu punya rencananya kekal, dicegat apapun sanggup Tuhan reka-rekakan. Jadi kita jadi orang-orang percaya, jangan pernah jatuh tergeletak. Firman yang ngomong kita tidak pernah akan jatuh tergeletak ya. Jangan putus asa maksudnya ya. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Seperti kita manusia. Manusia ketika bersalah, dia sembunyi. Anak kecil aja tanpa diajari, begitu salah bersembunyi. Termasuk anjing saya. Anjing saya kalau salah, hayo siapa pipis di sini, di teras pipis, langsung sembunyi dengan takut-takut. Lucu sekali saudara, benar-benar lucu. Nah itu itu bersembunyilah mereka karena mereka tahu, menyadari bahwa aduh saya telanjang, jadi dia bersembunyi. Padahal Tuhan tahu. Coba ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan Maha tahu kan, dia tahu manusia bersembunyi. Tapi Tuhan bisa berkata, berfirman, di manakah engkau? Berarti manusia ini terhilang, sudah mulai terhilang dari hadapan Allah. Karena dia jatuh dalam dosa. Nah, kita tahu ketika kita yang masih hidup di dunia ini, kita tahu banyak jiwa-jiwa yang masih terhilang karena dosa-dosa mereka. Karena mereka belum pernah mendengar nama Yesus, kabar baik yang dari surga, yang sanggup untuk memberitakan keselamatan, yang sanggup untuk memberitakan pemulihan, yang sanggup untuk memberitakan, bahkan memberikan kesembuhan, kelepasan, kebebasan. Itu Yesus, cuma nama satu-satunya, Yesus, Yesus, Yesus. Jangan pernah hilang dari hati kita, bahkan dari sel-sel darah kita. Kita mau menyerukan nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. Dia satu-satunya yang bisa memulihkannya. Nah, manusia-manusia yang terhilang ini kita tahu mereka tidak kenal kasih Bapa. Mereka tidak dengar bahwa Yesus datang ke dunia untuk memulihkan segala sesuatu. Nah, mereka ini juga merupakan orang-orang yang tersesat. Orang yang tersesat itu dalam gelap, nggak tahu jalan kan, jadi dalam gelap. Saya ingat ada orang yang meraba-raba dalam gelap kan, raba-raba dalam gelap, cari pintu, nggak ada, nggak ketemu. Udah cari pintu nggak ketemu, tapi ketika dia menengadah ke langit, dia tahu jalannya cuma satu, ke atas, yaitu ke Tuhan ya. Nah, dalam gelapnya, orang yang sudah jatuh itu tidak memiliki tujuan kekal dalam hidupnya. Kita semua yang kenal Yesus, Yesus memperkenalkan diri bahwa dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan kita tahu bahwa selalu ada jalan ketika kita sudah ketemu Tuhan Yesus. Kita punya tujuan dalam hidup ini.
tujuan kita menggenapi kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Kita kenal panggilan kita masing-masing. Dalam kita melakukan panggilan Bapa itu, kita ada di dalam jalannya Tuhan. Tuhan akan mendorong kita terus sampai kita mencapai destiny kita. Jadi kita harus tahu dengan tepat ya apa yang Tuhan mau ya. Jadi kita benar-benar minta roh pengertian dari Tuhan ya. Orang yang tersesat tidak punya pengertian di mana sekarang dia berada. Jadi orang yang tersesat itu enggak ngerti. Lah sih saya ada di sini. Kenapa saya berbuat ini? Enggak, karena gelap. Karena gelap jadi enggak nyadari bahwa itu tidak disukai Tuhan, itu dibenci Tuhan, itu sesuatu yang tidak boleh. Tidak nyadarin, ada selubung, ada selaput yang menutupi. Bukan selaput lagi, selubung kalau saya bilang. Selubung. Gini saudara, umpama kita putus asa kita tidak mau cari Tuhan. Putus asanya nih, putus asa yang benar-benar, udahlah saya nggak mau Tuhan-Tuhanan lagi, benar-benar itu ya. Terus dia melangkah keluar cari jalan yang instan. Cari jalan instan begitu dia memasuki suatu daerah yang perboden bagi Tuhan, tetapi buat dunia itu merupakan jalan pintas. Itu sudah masuk wilayahnya. Begitu masuk wilayahnya, wilayah gelap itu, mata kita ditutupi sama selubung dan kita nggak bisa ngelihat. Akan kita nggak ketemu pintu. Disangkanya pintu, nggak tahu ujungnya maut. Hati-hati ya. Terus kita lihat lagi. Ketika mendapati dirinya telanjang, si manusia pertama mendapati dirinya telanjang, mereka mencoba menyembunyikan diri dengan apa? Dengan membuat akan pakaiannya dari daun pohon ara ya, menutupi ketelanjangannya, menutupi kesalahannya. Itu usaha manusia. Manusia selalu berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri, menutupi dirinya sendiri. Usaha manusia, ingat, keselamatan bukan usaha manusia. Keselamatan itu anugerah. Kita ini udah gak pantas untuk diselamatkan, tapi Tuhan datang dalam hidup kita, menawarkan diri kepada kita, aku ini Tuhan juru selamatmu. Kita tinggal mau terima atau enggak gitu ya. Nah ini manusia itu nyadari tentang ketelanjangannya, berusaha untuk menutupi kesalahannya, berusaha untuk menutupi malunya. Nah kalau saya boleh katakan, itu sama saja dengan agama. Coba saudara bayangin, agama itu suatu usaha manusia untuk mencapai atas. Ya, tapi nggak nyadarin bahwa tidak ada satu manusia pun yang pernah naik ke surga selain Yesus Kristus Tuhan. Yesus datang dari atas, yang datang dari atas mengatasi segala sesuatu. Dia yang tahu jalan, jadi satu-satunya jalan untuk kita sampai ke surga hanya melalui Yesus. Itu harus kita pegang sampai kita pulang kepada Bapa. Terus kita lihat Kejadian 3 ayat 11 sampai 13 sampai 15 sebenarnya. Kejadian 3 ayat 11 sampai firman Tuhan, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Terus manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Mulai nyalahkan si perempuan. Nah, si perempuan ditanya lagi. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular. Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Terus ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Nah, saya saya ingat tentang ini, tentang ular itu akan menjalar, dan makanan ular itu, makanan setan itu debu tanah. Debu tanah itu apa? Kedagingan kita.
Kita ini nih terbuat dari debu tanah kan. Kalau kita menghidupkan kedagingan kita, kita akan jadi makanan daripada si ular, makanan daripada si jahat. Jadi kita harus benar-benar melepaskan segala kedagingan kita. Jadi kita nggak jadi makanannya si jahat. Itu yang saya pernah dengar. Terus 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ular ya, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini perempuan nih bukan berarti perempuan tuh si Hawa, enggak ya. Perempuan itu berarti semua orang percaya. Gereja Tuhan itu dikatakan perempuan. Jadi, tapi ini yang Tuhan katakan itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu mengacu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang akan meremukkan kepalanya. Yesus mau tidak mau lahir dari seorang perempuan kan? Dari manusia perempuan, dari keturunan terus sampai akhirnya kepada Tuhan Yesus ya, Maria, dan Maria itu melahirkan Tuhan Yesus, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Siapa yang dikatakan sebagai kepala? Kepala itu adalah, dalam bahasa Ibrani itu mengacu pada suatu otoritas pemerintahan yang tertinggi. Jadi kepala itu mengacu pada suatu otoritas pemerintahan yang tertinggi. Nah itu Yesus itu akan meremukkan kepala daripada si jahat, si iblis, si ular tua ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, terus kita jadi dengan perkataan lainnya, Allah itu mengungkapkan bahwa otoritas yang di bumi yang sudah dicuri oleh iblis, otoritas yang Allah berikan kepada Adam yang dicuri oleh iblis dari Adam itu tidak akan menghalangi keturunan Adam untuk meremukkan kepalanya. Kita keturunan Adam kan, kita punya otoritas untuk meremukkan kepala si jahat, meremukkan kepala ular ya, dan merebut kembali otoritas itu. Jadi Tuhan berkata tidak bisa dihalangi oleh apapun. Jadi kita sebagai orang-orang yang diberi otoritas, kita sanggup untuk meremukkan kepala daripada si ular. Itu ya. Rencana Tuhan tidak akan gagal. Allah itu maha kuasa, maha tinggi, dan maha mulia. Jadi kita harus menyadari posisi diri kita di dalam Kristus. Kristus sudah bilang kamu lebih dari pemenang. Tuhan yang memberikan kemenangan itu. Itu aja yang saya bisa bagikan. Tuhan memberkati. Saudara, ini temanya kalau saudara amati, penguasa, sejarah, dan otoritas ya. Jadi kita tahu bahwa berdasarkan sejarah, dunia ini dikuasai oleh kuasa kegelapan disebabkan karena Adam dan Hawa, manusia yang diciptakan Tuhan pertama kali itu menyerahkan ya kepada Lucifer, yaitu kepada iblis. Nah, lalu dikatakan berdasarkan otoritas yang dari Tuhan, Tuhan itu tidak pernah kehilangan akal. Saudara harus tahu, sepanjang hidup saudara, kalau saudara itu jatuh, Tuhan itu tidak kehilangan akal untuk menolong dan mengangkat saudara. Ya, ini harus ada dalam hidup saudara. Apapun yang sudah kita lakukan, perbuatan apapun yang menyakitkan hati Tuhan, saat engkau minta ampun, ya, otoritas ilahi itu akan turun, ya. Dan Tuhan itu tidak pernah kehilangan akal, selalu ada jalan keluar. Manusia jatuh, nggak apa-apa, udah Tuhan buat jalan, betul. Hidup saudara dan saya, apapun yang terjadi saat-saat ini,
percayalah bahwa Tuhan tidak pernah kehilangan akal untuk menolong saudara dan saya. Dia punya otoritas untuk membuat jalan selama-lamanya, karena dikatakan aku ini jalan, betul nggak? Aku ini kebenaran dan aku ini hidup. Kalau engkau dalam keadaan terburuk sekalipun, sampai dikatakan pujian yang mengatakan di titik terendahku engkau tetap tidak pernah meninggalkan aku. Itu betul. Disebabkan karena apa? Sekali lagi, Tuhan tidak pernah kehilangan akal untuk menolong saudara dan saya. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk pujian penyembahan selama 1 jam. Terima kasih buat tempat yang boleh kami pakai untuk menyembah Engkau setiap pagi. Terima kasih untuk kesejukan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk semua fasilitas yang boleh kami nikmati setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap makanan, minuman, dan pemeliharaanmu hari demi hari. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak pernah kehilangan akal. Apapun yang dijerat iblis atas hidup kami, apapun di mana iblis itu selalu ingin memakan kedagingan kami, tapi satu perkara, kalau kami mau gantung kepadamu, Engkau tidak pernah kehilangan akal untuk melepaskan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Pengampunanmu Tuhan selalu ada di depan pintu hidup kami. Saat keadaan apapun dalam hidup kami, ingatkan kami, buat kami kembali pada posisi kami, dan kami akan mendapatkan jalan keluar. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Apapun yang menjadi persoalan kami akan tetap percaya Engkau tidak pernah kehilangan akal untuk menolong kami. Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, dan Engkaulah hidup. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tetap akan berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mau berdiri setiap pagi buat keadaan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Terutama menjelang akan detik-detik adanya suatu pergantian Tuhan antara pemimpin kami yang lama maupun kepada pemimpin-pemimpin kami yang baru. Tuhan Yesus, Engkau tahu akan jegalan-jegalan yang ada, halangan-halangan yang ada, terus menerus terjadi di negara kami ini. Tapi saat ini kami minta di dalam nama-Mu, biarlah Engkau yang memegang kendali atas bangsa ini ya Tuhan, sehingga Engkau yang akan memimpin sampai tanggal 20 nanti semua berjalan dengan baik. Adanya sesuatu persiapan yang sudah dipersiapkan, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menjegal, tidak ada kerusuhan, tidak ada perkara-perkara yang tidak baik, tidak ada yang ketidakpuasan. Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau yang akan menolong Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan Yesus, apa yang saat ini terjadi, Engkau sanggup memadamkannya. Roh ketidakpuasan, roh yang selalu ingin menyalahkan, seperti manusia yang tadi kami dengar, selalu menyalahkan orang lain. Tuhan, lepaskan Tuhan, lepaskan dari bangsa dan negara kami. Biarlah semua berjalan seperti yang Engkau mau. Biarlah hati-hati daripada pemimpin kami yang akan melepaskan akan kedudukannya kepada pemimpin yang baru maupun pemimpin yang baru. Kami minta sejalan selangkah bersama dengan Engkau, meneruskan akan apa yang menjadi rencana-Mu atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami juga berdoa, kami mendengar kabar bahwa kemarin ini adanya gempa sedikit di kota ini, tapi kami merasakan nggak kerasa apa-apa. Tuhan, kami percaya bahwa semua akan Kau membuat minimal dalam kejadian demi kejadian yang bakal Kau izinkan terjadi untuk masalah bencana alam ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berdaulat atas kami. Bapa, kami juga berdoa apapun yang bakal terjadi dengan resesi Tuhan, dengan segala sesuatu, harga-harga yang berubah dan sebagainya, keadaan yang berubah. Tuhan, apapun yang berubah, tapi kami tahu kasih-Mu tidak pernah berubah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ingatkan kami pagi ini, Engkau tidak pernah kehilangan akal untuk menolong kami. Terima kasih, dan terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami minta daya tahan tubuh yang baru Tuhan. Masukkan dalam hidup kami. Engkau beri daya tahan tubuh. Engkau beri kekuatan dan kesehatan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Bapa, buat ada perlindungan dalam hidup kami, karena kami bergantung kepada-Mu. Biarlah minyak urapan yang kami terima secara supranatural, kami akan hidup terus di dalam supranatural. Kami dibedakan dengan yang lain, karena ada pengurapan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang akan mengolesi mata kami Tuhan, sehingga mata kami terus ada dalam perlindungan daripada-Mu. Bibir, mulut kami, telinga kami ya Tuhan, pegang dan cengkeram hati kami, biar hati kami benar-benar melekat kepada-Mu. Kikis habis Tuhan semua yang tidak baik dalam hidup kami. Ini tangan kami persembahkan kepada-Mu setiap hari. Urapi tangan kami Tuhan. Urapi kaki kami. Biar sepanjang hari ini apa yang kami kerjakan, apa yang saat ini kami lakukan dengan tangan kami, dalam seluruh perjalanan kami, penyertaan-Mu sempurna. Kami menerima berkat-Mu Tuhan hari ini dengan utuh. Tidak ada yang kececer. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.